Puji nama Tuhan, Shalom. Kita mau mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Dengan kasih Kristus sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Dapat melupakan semua kebaikan yang kau beri kepada diriku. Kasih-Mu yang selalu mengalir dalamku, tak pernah berhenti di sepanjang waktu. Pengorbananmu yang mengubahku, pengorbananmu yang pulihkanku, pengorbananmu yang sembuhkanku, pengorbananmu yang selamatkanku. Bersyukur Tuhan buat pengorbananmu. Kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami memuji-Mu Yesus. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hidup di dalam tuntunan kasih-Mu ya Bapa. Kami sembah Kau Yesus. Kau Bapa yang baik, sangat baik Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Yesus, 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 haleluya, haleluya, glory, glory, syukur bagi-Mu Yesus, haleluya. Kaulah harapanku dan kekuatanku Yesus. Kau sumber, Kaulah pelitaku, cahaya hidupku, yang menerangi jalan di setiap langkahku. Kaulah sayapku yang membawaku terbang lebih tinggi, mendapat kemuliaan. Yesus Kau sumber segala pengharapan. Yesus Kau sumber, Yesus Kau sumber, Yesus Kau sumber di dalam hidupku selama-lamanya. Yesus Kau sumber, Kau sumber, Yesus Kau sumber segala pengharapan. Yesus Kau sumber, Yesus Kau sumber, Yesus Kau sumber di dalam hidupku selama-lamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini ya Bapa. Dan saatnya Tuhan kami dibenarkan untuk benar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami jemaat di tempat ini.
Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur kita boleh beribadah. Sebenarnya dari minggu yang lalu kan kita sudah planning, tapi memang belum bisa. Jadi hari ini puji Tuhan kita sudah bisa beribadah untuk yang pertama dan dihadiri oleh tamu-tamu dari luar negeri. Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan firman Tuhan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Raja Daud itu, waktu dia menjadi raja, dia itu melakukan terobosan-terobosan yang sangat fundamental sekali dalam hal beribadah. Padahal soal keagamaan itu adalah soal yang sangat sakral di tengah-tengah orang Israel. Tetapi Daud dia berani melakukan perubahan-perubahan yang ekstrim di dalam pola beribadah. Sebagai contoh, ketika waktu itu umat Israel masih terpaku dengan cara beribadah perjanjian lama, hukum Taurat, dengan pola kemah suci daripada Musa, bagaimana hanya imam besar yang boleh datang menyembah Tuhan, boleh membawa persembahan, orang Israel hanya menunggu. Tetapi yang dilakukan oleh Daud sangat ekstrim sekali. Bagaimana ketika dia membawa pulang tabut perjanjian itu, sambil dia menari, sehingga jadilah lagu Bila Roh Allah ada dan waktu Daud berlompat-lompat. Nah, itu inspirasinya ketika Daud memulangkan tabut perjanjian. Dan dia membuat satu sistem ibadah yang baru yang disebut kemah Daud. Di dalam kemah Daud itu sangat berbeda dengan kemah Musa. Tabut perjanjian ditaruh di tengah-tengah kemah dan semua orang itu bisa datang melihat, menyaksikan sambil memuliakan Tuhan. Dan di sekeliling tabut itu dipenuhi dengan puji-pujian. Orang-orang bermain musik, mereka menyembah Tuhan. Jadi seperti tidak ada batasan lagi gitu. Padahal dia hidup di zonanya perjanjian lama. Harusnya kalau mengikuti tuntutan hukum Taurat, Daud ini adalah pelanggaran berat. Jalan masuk saat ini kita untuk penyembahan itu kuncinya adalah darah Yesus. Jadi kita boleh menyembah sekarang. Kenapa? Karena kita punya akses. Akses itu adalah darah Yesus. Ketika darah Yesus itu dicurahkan, itulah yang menjadi gambaran di dalam tabut perjanjian yang kalau dipercikan darah ke atas tutup pendamaian, itu baru Tuhan akan berbicara. Tuhan menerima persembahan itu. Dan darah Yesus adalah gambaran kesempurnaan semua pengorbanan daripada pola ibadah orang Israel gitu. Dan pola penyembahan itu berhubungan dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga yang lunas melalui darah Yesus. Penyembahan mesbah itu adalah hubungan yang sejati antara kita dengan Tuhan. Sehingga itu tidak bisa terganggu dengan keadaan sekitar. Istilahnya begini, mau ada musik atau tidak, ya, mau ada musik atau tidak, penyembahan itu bisa jalan gitu. Makanya Yesus bilang penyembah-penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya itu adalah pola mesbah. Di mana itu yang menentukan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita ini sudah diterima. Kita ini kan ada di dalam favor. Ada di dalam perkenanannya Tuhan. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan keadaan sekitar kita. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja kita berada. Dikatakan pada ayat yang kita baca tadi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ketika waktu orang Israel waktu itu begitu terpaku kepada pola hukum Taurat, tidak boleh sembarang menghadap tahta kasih karunia atau tutup pendamaian itu atau tabut perjanjian. Tidak boleh. Kalau enggak, sedangkan imam besar aja bisa mati kalau dia itu enggak kudus gitu. Raja Daud, dia bisa menari. Raja Daud, dia bisa membawa umat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dia taruh tabut perjanjian itu di tengah. Sehingga orang itu bisa menyaksikan tabut Tuhan. Semua orang itu bisa memandang kepada Tuhan. Semua orang itu bisa memandang Yesus. Itu sebenarnya yang digenapi lewat kematian Yesus. Sehingga ayat ini berkata, sebab itu marilah kita sekarang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat, menerima kasih karunia, menerima favor dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita ini sudah ada di dalam satu zona yang berbeda. Ketika Yesus mati bagi kita, dia membuka jalan melalui darahnya.
Sehingga kita punya akses untuk dapat menerima pertolongan pada waktunya. Kita punya akses untuk berani datang menghadap Tuhan dalam keadaan apapun. Tidak terkondisikan dengan situasi. Kalau kita nggak bisa pakai musik yang bagus, kita nggak pakai sound system yang keren, nggak apa-apa. Yang penting yang menjadi intinya hubungan kita dengan Tuhan itu. Hubungan kita dengan Tuhan itu, firman Tuhan bilang, kita sebenarnya dulu jauh, tapi sekarang di dalam Kristus kita sudah menjadi dekat. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Konsep ibadah kita, konsep penyembahan kita tidak tergantung oleh apa yang ada di luar kita. Oleh keadaan, oleh segalanya. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Sehingga dalam keadaan apapun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita berkhotbah, kita harus membuat orang yang mendengar kita itu melihat Kristus. Amin. Sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran, mata orang itu tertuju kepada Kristus. Bukan kepada pengalaman kita, bukan kepada apa yang saya sampaikan. Tetapi saya selalu mengarahkan orang itu untuk memandang Yesus yang sudah mati bagi kita. Amin. Dia yang sudah menyelesaikan tugas itu. Dia yang sudah berkorban sehingga kita punya akses, kita punya hak, kita punya privilege, kita punya keistimewaan, kita ada di dalam favor. Dan hari ini saya percaya kita diberkati Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan berkenan kok kepada kita. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu. Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran memerdekakan kami Tuhan. Kau tahu di dalam pelayanan ini Tuhan, masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Kami meminta kasih karunia Tuhan, agar supaya bekerja lewat pelayanan ini Tuhan boleh menjangkau banyak orang Tuhan. Memperlengkapi Tuhan segala yang kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di sini ada perkenanan Tuhan. Kami di sini Tuhan menghadap Tuhan. Kami tahu jalur yang kami pakai adalah jalur darah Yesus. Kami ada di dalam satu zona perjanjian yang baru, di mana Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Sehingga kami adalah orang-orang yang berhak menikmati semua kebaikan, semua kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terima firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Mari kita mengarahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Kita pulang dengan segala berkat dari Tuhan Yesus Kristus, memelihara hati dan pikiran kita untuk kita tetap berada di dalam Dia, sehingga kita menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Diberkatilah kita hari ini, karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah membayar harga untuk pertolongan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Persembahan di akhir ya. Jadi jangan lupa persembahan. Shalom.